Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwimardi Andini, nomor absen 2 dengan NIM 2350308011030. Saya akan menjawab soal dari UTS Studi Lintas Budaya. Menurut saya, interaksi lintas budaya itu seringkali menimbulkan dampak negatif, bahkan dapat memicu konflik budaya jika tidak memahami budaya lain di luar budaya kita. Menurut Van de Vichver pada tahun 2015, studi lintas budaya itu melibatkan individu dari negara atau kelompok etnis yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan perbedaan budaya dalam sikap, nilai, ataupun perilaku. Nah, dengan mempelajari studi lintas budaya, kita tuh dapat lebih memahami cara bertindak yang tepat ketika menghadapi situasi tertentu. Seperti contohnya yang pertama, yaitu masalah wisatawan asing seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Satu studi kasus yang bisa kita ambil yaitu adanya wisatawan yang memakai pakaian yang tidak pantas di Pura Pangubengan Besakih, Bali. Nah, hal ini tentunya memicu kontroversi dari pihak masyarakat lokal dan juga pihak luar. Nah, Igede Pitana selaku Guru Besar Pariwisata Udayana menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan mengenakan pakaian sopan sebelum memasuki pura dan harus menutup bagian tubuh yang tidak pantas terlihat seperti bagian dada, pinggul, dan juga paha. Dikutip Detik Travel 2023. Nah, solusi yang dapat diterapkan meliputi pemberian edukasi tentang norma budaya lokal sebelum wisatawan memasuki kawasan ibadah. Kemudian yang kedua, penegakan aturan melalui sanksi bagi pelanggar, serta peran aktif masyarakat dan pemandu wisata untuk mengingatkan wisatawan yang mungkin belum memahami aturan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu masalah pemandu wisata lokal mengalami kesulitan menjembatani perbedaan gaya komunikasi dan ekspektasi pelayanan. Menurut Patandianan et al. Pada tahun 2023, strategi komunikasi antar budaya merupakan kunci dalam menjaga keharmonisan interaksi antara pemandu wisata dan wisatawan asing. Nah, mungkin beberapa solusi yang dapat digunakan yaitu pertama, memberikan pelatihan kepada pemandu wisata mengenai budaya dan etiket komunikasi wisatawan dari berbagai negara, serta pelatihan bahasa asing dasar seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa lain yang umum digunakan wisatawan di destinasi tersebut. Selain itu, menurut Sutrisno juga pada tahun 2021, pelatihan komunikasi lintas budaya terbukti dapat meningkatkan kesiapan profesional dalam menghadapi wisatawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Solusi tambahan yaitu penyediaan SOP atau modul standar pelayanan berbasis budaya yang bersifat fleksibel namun tetap menghargai norma lokal, serta penyediaan buku saku yang nantinya diberikan ke pemandu wisata yang berisikan tentang interaksi dan komunikasi lintas budaya bagi pemandu wisata seperti saya sebutkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masalah perbedaan nilai budaya antara pengelolaan pengelola wisata yang didukung investor asing dan masyarakat mulai menimbulkan konflik terkait sistem kerja, waktu, dan pembagian keuntungan. Contoh studi kasus di sini kita bisa lihat di Desa Canggu, Bali, di mana pembangunan villa dan restoran oleh investor asing yang malah menyebabkan gangguan waktu istirahat masyarakat dan terjadi ketidakpuasan karena pembagian keuntungan dianggap tidak adil. Nah, menurut Lestari dan Soeharto pada tahun 2021 mencatat bahwa perbedaan sistem nilai antara pengelola dan masyarakat menyebabkan konflik sosial yang cukup serius. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka dari itu pendekatan Community Based Tourism atau CBT sangat direkomendasikan. Dalam pendekatan ini, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi juga dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pengambilan keputusan hingga pengambilan keuntungan, yang saya kutip menurut Amir dan Zaiful pada tahun 2021. Kemudian yang terakhir yaitu masalah tentang adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut. Salah satu contoh konflik akibat alih fungsi lahan terjadi di Desa Pangkraman, Lap-Lapan, Ubud, ketika lahan pertanian dan area suci adat diubah menjadi villa dan hotel oleh investor asing. Hal ini memicu penolakan warga karena dianggap mengganggu harmoni spiritual dan melanggar nilai budaya lokal. Dikutip dari Suprapta dan Mahagangga 2017. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan pemetaan dan perlindungan terhadap lahan-lahan sakral, disertai penetapan zona budaya yang tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Selain itu, tata ruang wilayah wisata harus disusun berbasis kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Solusi lainnya yaitu mendorong model eco-cultural tourism, yaitu pariwisata yang tetap mempertahankan fungsi alih lahan seperti pertanian atau situs adat, namun dimanfaatkan secara edukatif dan berkelanjutan. Baik, mungkin terima kasih. Mungkin sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.